buah. Dan setiap ilmu yang disandingkan dengan Al-Quran, apapun itu, ya kan, pasti jadi mulia, ya kan. Nah, mungkin salah satu keberkahan yang mulia terjadi karena dia disandingkan dengan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan jadi mulia, jadi terbaik? Karena diturunkan Al-Quran. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu udah belajar Al-Quran pasti dimuliakan Allah. Amin. Masya amin. Nah, jadi setelah kita udah tahu nih, kalau kita pengen rezeki itu caranya gimana, Bu? Mohon ampun, ya kan? Mohon ampun kepada Tuhan semua, dia mengampun, banyakin mohon ampun kepada Allah. Kenapa disebut perisai rezeki? Karena seringkali kita nggak sadar itu dosa. Ya, nanti terakhir saya tutup dengan satu kisah nenek. Nenek yang umroh dengan 2.500, 25.000. Ya, 25.000. Oke. Nah, oke. Nah, air yang berlimpah turun dari atas ke bawah pasti semuanya basah. Tapi ada yang tidak dapatkan, ini siapa? Mereka, orang yang memasang perisai. Jadi logikanya kita tuh sebenarnya selama kita masih hidup itu pasti ada rezekinya. Dan orang muslim itu ditakdirkan kaya raya, berlimpah ruah. Kalian para sahabat itu kayanya luar biasa. Kenapa kita tambah kesini dari zaman nubuwah itu mundur? Karena semakin lama kita semakin jauh dari Al-Quran. Makanya kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, kembali lagi mengamalkan, kembali lagi mengikis dosa-dosa kita cari nih perisai rezeki kita tuh apa gitu kan. Kayak Mbak yang tadi dapat selfie, dia ternyata perisai rezekinya itu dosa kepada orang tuanya. Karena setiap orang tuh punya perisai rezeki, oke lah dosa, dan dosa itu tapi bermacam-macam, tidak sama gitu kan. Kadang yang kenapa disebut perisai? Karena kita menyangka itu tuh baik buat kita. Kan namanya perisai ya, kalau kita pengen ditembak pakai perisai ya kan? Karena kita menyangkanya itu baik. Oke, nah begitu pun ini nih, kita memakai perisai rezeki kita seneng banget tuh, ya kan, seneng banget ngegosip, seneng banget pakai uang orang tanpa bilang-bilang, padahal kita pikir ini nggak apa-apa ya kan, padahal itu akan serabut dari persoalan rezeki kita, ya kan, kita nggak sadar. Makanya di sini di mana begitu kita udah tahu, wah ini perisai rezeki ini, kita udah hati-hati nih ya kan, kita udah tahu perisai rezeki apa, terus gimana caranya nih membongkarnya? Dengan memohon ampun ya kan. Oke. Nah begitu kita udah tahu perisainya, terus gimana? Bongkar perisainya. Apa lagi? Bongkar perisainya. Kalau tadi kan apa itu? Bagaimana caranya? Syaratnya untuk mendapatkan keajaiban? Mempraktekkan. Jadi syaratnya cuma satu, ilmu materi rezeki itu cuma dipraktekkan. Batasannya juga cuma satu, yaitu bismillah, kasih izin Allah. Oke. Nah, kenapa disebut perisai dan bukan penghalang? Karena seringkali kita mencintai dosa kita dan merasa itu bermanfaat, padahal itu dia penghalang dari rezeki kita. Oke. Nah, di sini sebelum saya pengen cerita tentang kisah nenek pergi umroh dengan biaya 10.000, saya ingin coba ibu-ibu, bapak-bapak angkat sana dulu semua, biar sebelum saya bercerita angkat sana ikut saya. Nah, sambil dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau saya bilang hujan rintik-rintik di itu ya, di pukul ya, hujan rintik-rintik gitu. Hujan rintik-rintik ya, dipukul. Oke. Terus hujan batu dipukul. Oke. Ada kejenan dikit ya, ada ombak ya, dikit ya. Jadi sebelum saya bercerita biar refresh lagi otaknya. Oke. Terus ada lahan. Nah, sekarang balik lagi, ganti lagi arah sana. Oke. Nah, pembalasan biasanya lebih kejam. Oke, saya bilang hujan rintik-rintik.
Hujan rintik ya pukul, oke. Hujan batu, hujan batu. Oke, ada ombak, ya pijit. Oke, betul semua. Masya Allah. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang kisah nenek pergi umroh dengan biaya 10.000. Jadi kisah ini kisah tentang seorang nenek yang sering pergi untuk meminta-minta. Jadi dulu kan Ustaz Nas belajar sama Ustaz Yusuf Mansur ya tentang fadilah sedekah, macam-macam lah tentang tauhid, tentang apa. Nah, biasanya kalau Ustaz Yusuf Mansur itu ceramah itu kan biasanya tentang sedekah kan gitu ya. Nah, si nenek ini dia udah tahu nih kalau Ustaz Yusuf Mansur itu bicara tentang sedekah, dia pasti mendatangi karena dia pikir itu ladang yang basah. Ladang basah itu omsetnya banyak. Nah, biasanya untuk jadi praktek untuk ilmu sedekahnya itu. Nah, setelah sekian lama adalah beberapa jamaah yang bercerita kepada Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz, katanya, si nenek ini kalau datang ini bukan untuk ngaji, tapi untuk meminta-minta. Nah, tadinya si nenek sadar nggak kalau itu merupakan perisai rezeki? Sadar nggak? Enggak, karena dia pikir itu adalah sumber rezeki dia. Padahal kalau kita udah kenal di rumah rezeki, kita anti rezeki gratis, ya kan? Nggak ada yang minta-minta lagi, karena secara tidak langsung saat kita meminta-minta itu, ya Allah saya tidak mampu, ya Allah saya tidak kaya, ya kan? Secara tidak langsung bahwa saya itu seperti itu. Makanya disebut perisai rezeki karena sebenarnya nggak sadar, ya kan? Nah, begitu zamannya udah melapor Ustaz Yusuf Mansur, si nenek dipanggil. Nek, katanya kan, nenek datang ke sini untuk meminta-minta ya? Enggak Ustaz, katanya, saya di sini untuk ngaji. Bohong, itu katanya jamaah kan nenek bilang sini untuk meminta-minta, katanya kan? Enggak Ustaz, ya udah, kalau gitu apa namanya? Kalau nenek kesini untuk meminta-minta, nenek besok nggak usah datang lagi, ya kan? Ya Ustaz. Nah, ini saya punya uang 250.000. 250.000 atau 150.000 saya lupa ya pastinya. Yang 150.000 itu yang 100.000 untuk nenek bagi-bagikan sedekah, yang 50.000 untuk nenek, gitu kan? Apa sih Ustaz? Nggak ngerti si nenek ini, ya kan? Nah, kebetulan waktu itu Ustaz Yusuf Mansur datang dengan Pak Nas, ya kan? Nas, lanjutin Nas, katanya kan, gue lagi banyak acara, ya namanya Ustaz sibuk ya kan? Nah begitu, Pak Nas ditepok kayak gitu, Pak Nas lanjutin, ini lanjutin kasih duit tuh. Nah, dijebak lah Pak Nas waktu itu, tapi dijebak kebaikan. Nah, barulah Ustaz Nas mengeluarkan dompet, ya kan? Nih, ini saya ada uang 150.000, ya kan? Yang 100.000 buat nenek bagi-bagikan sedekah, yang 50.000 untuk nenek. Paham gak nih? Paham Ustaz. Kalau itu ada duitnya, paham nih. Emang kalau duit cepet lah, kalau udah ada presiden. Nah, karena emang si nenek itu seorang yang meminta-minta, maka temannya itu lingkungannya pasti apa? Minta-minta juga. Maka bersyukurlah kita punya komunitas Rakyat Rezeki, karena secara tidak langsung kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang positif juga, dan di sana energinya insya Allah energi yang baik. Nah, kemudian uang yang 150.000 ini, ya 100.000 ini si nenek bagi-bagikan, ya kan? Si nenek bagi-bagikan sampai akhirnya karena banyak, karena komunitas nih dia udah tuker ya 5.000, 10.000, 2.000-an. Saya belum nih, wah ini dikasih. Sampai akhirnya yang uang 50.000-nya ini tinggal 50.000 sampai dia membagikan. Masih ada yang minta, ini saya belum dapat. Ya udahlah, dia pecah lah yang 50.000, dia kasihkan lah yang 10.000, ya kan? Nah, beberapa hari kemudian si nenek ini udah tak minta-minta lagi nih tiap ada pengajian. Sampai akhirnya pas dia pulang melewati rumah Bu Haji siapa gitu kan, padahal dia tiap hari lewat sana gitu kan, tapi nggak pernah ketemu dengan Bu Haji ini, yang aja Bu Haji Mawar lah ya, Bu Haji, Nek
kemana aja kok baru kelihatan katanya kan, sedangkan si nenek tiap hari lewat nggak kelihatan. Kita Allah tuh kalau Allah udah menghijab seseorang ya gimana pun nggak akan dapat ya kan. Tapi begitu Allah buka semua kemungkinan kemustahilan Allah bukakan ya kan. Nah saya udah lama nih mikirin nenek katanya kan. Saya udah mendaftarkan nenek untuk berangkat umroh gratis tahun ini. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Jadi ya segitu deh ya kan. Jadi kita udah tahu nih presiden rezeki kita. Makanya itu yang tidak mudah. Kita harus ketahui dulu presiden rezeki kita apa. Begitu kita udah tahu, kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah. Seringkali yang kita dapatkan, kita beristighfar terus. Kita beristighfar, kita memperbanyak amalan. Ya kan, amalan baca Quran bagus, sholawat macam-macam bagus. Tapi kita lupa nih amalan yang paling terbaik apa? Itu meninggalkan dosa. Karena sama aja ibaratnya nih, kita ngegas gitu kan, pada panas, kita rem sama kopling ya kan, gas sama rem, dulu kita injak, kira-kira maju nggak mobilnya? Enggak ya kan, gas kita kencengin diinjak, ya kan, rem juga kita injaknya nggak maju-maju. Karena begitu kita gas kita lepas, itu kadang ngegas sedikit aja mobil udah maju ya kan. Dari sini tadi dia udah yang biasanya minta-minta ya kan, padahal dia pikir itu sumber penghasilan buat dia udah berhenti minta-minta ya kan. Allah kasih keajaibannya langsung ya kan. Alhamdulillah. Nah oke. Selanjutnya. Nah Mbak Ika juga dapat mobil dan setelah nanti perisainya yaitu ridho ibunya. Ketika dia berusaha keras mendapatkan ridho ibunya, Allah beri keajaiban servis gratis. Nah oke. Jadi kalau kita tadinya sebelum belajar, orang yang tidak kenal Allah mau uang banyak itu harus dengan cara bekerja ya kan, dengan cara bekerja, cari sampingan ya kan, samping kiri, samping kanan, samping atas akhirnya juga nggak dapat juga ya kan, apa disebut workaholic. Tapi begitu kita di rumah terjadi, kita udah tahu nih, karena kita udah tahu sebelumnya kalau kita pengen rezekinya banyak, kita harus mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Terus kita ganti dong caranya ya kan, yang tadinya bekerja yaitu oleh karena Allah. Maka kalau pengen kita uang banyak minta ampun dan tobat holy. Insya Allah tak Allah kasih rezeki yang lebat ya kan. Insya Allah semua keinginan bapak-bapak, ibu-ibu bisa tercapai dengan ajaib. Nah hikmah ilmu perisai rezeki. Jadi menyadari semua persoalan hidup datangnya dari dosa kita, ya kan? Kan Allah udah bilang semua kebaikan itu karena karunia Allah, kebaikan Allah semata. Dan semua persoalan hidup, ketidaknyamanan, ketidakenakan itu berasal dari dosa kita sendiri dan Allah sudah mengampuninya sebagai besar. Kesadaran akan dosa adalah awal mula dari keajaiban. Jadi saya bilang tadi, 7 langkah keajaiban, nomor satunya itu bukan buka perisainya, bukan, tapi sadari dulu nih perisai rezekinya apa gitu. Jadi kalau kita udah tahu perisai rezeki kita apa, baru kita buka ya kan. Ibaratnya dari sini nih, kalau belum tahu dia meminta-minta perisainya, kan dia gak bakal berhenti meminta-minta kan gitu ya. Kemudian sibuk melihat dosa sendiri dan tidak melihat dosa orang lain. Karena kita ingin keajaiban terjadi pada diri kita, ya kan, yang itu tuh rezekinya lagi tuh banyak dosanya nih. Malah itu jadi perisai rezeki kita sendiri, ya kan, karena pikiran negatif, ucapan tidak baik itu merupakan perisai rezeki juga. Kemudian bertobat dan berhenti atas dosa di masa lalu dan berhati-hati dengan dosa di masa depan. Oke. Nah, ibaratnya magnet nih Bu, Pak, ya kan? Tadinya kan ada perisainya nih, ya kan, ada perisainya. Begitu perisainya udah dibuka, maka secara tidak langsung besinya akan tertarik. Ya kan, tepuk tangan buat kita semua. Selamat.